بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita alhamdulillah masih menjadi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita akan bisa melakukan yang seperti ini, kebaikan-kebaikan ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ayat yang mulia ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya kita yang hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara, dan suatu hari pasti kita nanti akan menjumpai yang namanya kematian, akan merasakan yang namanya kematian. Dan biasanya manusia tidak pernah ingin merasakan yang seperti ini. Manusia mungkin di dunia ini ingin merasakan, saya ingin merasakan masakan di rumah makan fulan, saya ingin merasakan ini di sini, saya merasakan ini di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Dan ayat ini Allah juga mengabarkan bahwasanya semua dari kita pasti nanti akan mendapati yang namanya kematian. Artinya seberapa panjang umur kita, seberapa kuat diri kita, tetap pada akhirnya kita akan menemui yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah peristiwa besar yang terjadi di dalam hidup manusia. Dia adalah gerbang bagi manusia ini untuk menuju alam selanjutnya. Dan ini nanti yang akan menentukan akan kebahagiaan orang tersebut di alam selanjutnya atau kesusahan yang akan dia dapatkan. Dan kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, yang tidak ada satupun makhluk yang akan mampu untuk menghindari yang namanya kematian. Artinya mati ini tidak bisa dihindari, semua pasti akan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, di tempat seperti apapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa taala, yudrikkumul maut. Kematian itu akan mendapati kalian. Kematian itu akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di satu tempat, satu benteng yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang banyak penjaganya, tetap yang namanya mati akan datang kepada kalian. Dan mati ini adalah tamu yang tidak diundang. Tamu yang dia mau datang kapan saja, itu terserah dia. Kita tidak mengundang mereka. Akan tetapi ketika dia datang, tidak ada satupun yang mampu untuk menolaknya. Karena ini adalah perkara yang berada di luar kendali manusia. Dia adalah satu hal yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan Allah lah yang mengetahui, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia besok hari, dan apa pula yang akan terjadi. Artinya di mana manusia itu akan mati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini gambaran umum tentang yang namanya kematian, yang kita pasti semuanya akan mendapatinya. Akan tetapi dalam pikiran manusia ini terkadang ada kacaunya sedikit. Apa kacaunya? Manusia itu selalu mikir begini, yang namanya mati itu harus apa, Pak? Harus tuha, terus harus garing, ya kan? Nah, itu pikiran kita seperti itu. Mati itu harus tuha,
harus garing. Sehingga orang yang ketika dirinya merasa sehat, merasa dirinya muda, maka dia akan mengatakan, saya masih jauh dari kematian. Belanda masih jauh. Ya memang jauh Belanda dari sini. Ya kalau akhirnya apa yang terjadi ketika dia memikirkan, oh saya masih jauh dari yang namanya mati. Saya sehat, saya kuat, saya masih muda, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya ketika ini yang terjadi, maka manusia ini jadi lalai. Lalai untuk mempersiapkan dirinya kalau tamu yang namanya mati ini nanti datang. Akhirnya dianggapnya semunyaan mudah. Dia lupa untuk berbekal, untuk mempersiapkan bekal. Bahwasanya nanti kalau tamunya yang namanya mati ini datang, dia akan ajak kita untuk menjalani perjalanan yang sangat jauh. Yang dalam perjalanan jauh itu kita perlu bekal. Kita perlu membawa sangu. Dan ketika manusia lupa dengan semua ini, karena dirinya merasa muda, dirinya merasa sehat, dirinya lupa berbekal, maka nanti ketika kematian itu datang, yang terucap hanyalah penyesalan dari manusia. Qala Rabbi anzirni ila ajalin qarib. Wahai Allah, tunda daripada ajal yang dekat ini. Tunda dulu saya, jangan sampai saya mati dulu. Saya belum siap, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu datang, semua ini tidak pernah akan berguna bagi manusia meskipun mereka minta tempo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, mereka akan mempersiapkan terlebih dahulu yang namanya mati. Mereka akan selalu bersiap. Kalau sampai yang namanya kematian ini datang, mereka sudah siap duluan. Dan siapnya mereka dengan apa? Dengan berbekal. Karena mereka tahu bahwasanya dalam perjalanan mereka nanti yang begitu jauh, mereka itu perlu bekal yang banyak. Perlu bekal untuk perjalanan mereka bersama kematian menuju negeri yang lain. Dan berbekalnya manusia ini juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang suruh kita berbekal. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang itu melihat, memikirkan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok dikatakan oleh para ulama, yakni hari setelah datangnya kematian. Allah yang perintahkan, bersiap bagi kita ini untuk hari esok. Maka persiapan-persiapan apa yang perlu kiranya isti'dad al-maut ini, apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tamu yang tidak diundang yang namanya mati, yang akan membawa kita kepada perjalanan yang sangat jauh. Para ulama menjelaskan ada beberapa persiapan. Yang pertama kata para ulama adalah menghadapi mati itu dengan taubatan nasuha. Kenapa dengan taubatan nasuha? Karena taubat ini adalah perkara penting yang harus disiapkan oleh setiap orang-orang yang beriman untuk menghadapi kematian. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Wahai Allah, rizkikan kepadaku untuk bisa bertaubat nasuha sebelum diriku ini mati. Ini doanya Nabi SAW. Kenapa harus taubatan nasuha? Karena manusia ini ketika mereka tidak taubat, mereka itu menghadap kepada Allah ketika mereka mati. Dan ketika mereka belum taubat, artinya mereka ini mati dengan membawa dosa menghadap kepada Allah. Dan ketika dosa itu mereka bawa menghadap kepada Allah, ini jadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab dirinya ketika dia datang kepada Allah dengan membawa dosa. Allah mengatakan, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bisayyi'ah, dengan membawa kejelekan, fakubbat wujuhuhum finnar, maka muka mereka, wajah mereka itu akan ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ketika mereka datang membawa as-sayyi'ah, belum bertobat kepada Allah. Tapi harapan kita ketika manusia itu bertobat sebelum matinya mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena orang-orang yang bertobat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang bertobat tadi kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
kejelekan mereka diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu sudah bertobat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu menyebutkan orang-orang beriman disuruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang dengan orang yang banyak maksiat? Dengan orang yang banyak dosa bagaimana? Tentu lebih utama bagi mereka untuk melaksanakan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini unik. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kalau kita baca-baca tafsir, sering baca-baca tafsir, nanti ketemu uniknya ayat ini. Apa uniknya ayat ini? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu meminta langsung kepada orang-orang beriman untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Allah mengatakan kepada orang-orang beriman ini secara langsung. Beda kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang bermaksiat. Beda kalimatnya. Seperti apa kalimatnya kalau Allah menyuruh kepada orang yang bermaksiat? Allah katakan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mau bilang langsung kepada orang-orang berdosa ini. Tapi Allah suruh Rasulnya untuk mengatakan kepada mereka. Tapi orang-orang yang beriman Allah langsung katakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kenapa sampai seperti ini? Ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tadi yang berdosa, bukan mereka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi untuk menunjukkan bahwasanya dosa yang mereka lakukan itu akan menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak ini. Kalau antum menasehati anak antum sendiri kira-kira kayak apa? Nah, jangan terlalu banyak begadang, jangan terlalu ini, jangan terlalu ini. Kita kan ngomong langsung. Kenapa? Satu, karena kita menginginkan kebaikan untuk anak kita. Yang kedua, karena kita sayang dengan dia. Tapi ada anaknya tetangga, macalnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Iya kan? Kita ingin agar anak itu tidak nakal lagi. Tapi kira-kira kita ngomongnya kayak apa? Padahi pangnya itu supaya jangan nakal lagi. Tolong bilang kepada dia, atau tolong bilang kepada bapaknya untuk ngasih tahu anaknya. Tolong, kita tidak mau ngomong secara langsung. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan itu jauh menjadikan diri kita ini jauh daripada diri kita jauh daripada dirinya. Nah, seperti ini pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman yang Allah cintai ini tadi, Allah sebut mereka langsung. Tapi untuk orang-orang yang berdosa, meskipun Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, tapi Allah lewat perantara Nabi. Qul, katakan wahai Rasul. Seperti juga ketika Allah ini mau ngomong dengan orang-orang kafir, Allah tidak mau ngomong langsung kepada orang kafir. Tapi Allah suruh Rasulnya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, ya orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, untuk menunjukkan bahwasanya kedudukan orang kafir itu sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga banyak keunikan. Apalagi uniknya, Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya kenapa yang disuruh tobat ke orang-orang beriman? Kan agak aneh kalau Pak. Misalnya yang disuruh tobat ke orang-orang yang sudah baik. Biasanya kan yang disuruh tobat ini kan orang-orang yang kada baik, ya kan? Tapi ini orang yang sudah baik, sudah diakui keimanannya, disuruh tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya kenapa Allah menyuruh orang-orang beriman ini untuk tobat? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar orang-orang beriman ini tidak bangga dan tidak merasa aman dengan keimanannya. Oh, saya sudah beriman, saya sudah taat,
saya sudah Masya Allah, maka saya tidak perlu lagi dengan tobat. Maka ketika datang kebanggaan, datang perasaan aman bahwasanya dirinya akan aman dengan ketaatan dan keimanannya, ini sama dia dengan orang-orang yang bermaksiat. Orang yang maksiat itu merasa aman dengan maksiat yang dia lakukan. Demikian pula ketika orang beriman merasa aman dan merasa bangga dengan keimanannya, sama kedudukannya dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang namanya taubat ini adalah persiapan pertama bagi kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Misalnya ada orang yang mungkin dia terbebas daripada dosa-dosa besar, tapi bisa jadi dia masih mengerjakan dosa-dosa kecil. Bisa jadi ada orang yang terbebas, anggota badannya, lisannya, tangannya, kakinya bebas, tidak melakukan dosa, lepas daripada dosa semuanya. Tapi bisa jadi hati mereka ini masih ada melakukan perbuatan dosa. Makanya yang namanya taubat itu umum, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman maupun bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang menjadikan mereka dosa. Ini persiapan pertama untuk menjadi orang yang siap di dalam menghadapi kematian adalah dengan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kedua adalah menjaga amalan wajib dan menghindari yang haram. Artinya menjaga amalan wajib ini perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang wajib ya seperti sholat dan segala macamnya, jangan sampai perkara ini menjadi kurang atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Ini jangan sampai, karena sebagaimana amal-amal wajib adalah perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hafal semuanyaan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Salat yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat untuk yang pertama kalinya. Bisa jadi nanti yang lain-lainnya akan ditanya oleh Allah. Perkara-perkara zakat kita, perkara puasa kita, perkara semuanyaan yang wajib akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dijaga. Dan orang yang mengerjakan perkara wajib, orang yang mengerjakan perkara wajib dengan sesuai aturan Allah, aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan jadi sebab orang ini dekat kepada Allah. Dan ketika orang itu dekat kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang paling aku suka kecuali dengan perkara-perkara yang sudah aku wajibkan. Artinya perkara wajib ketika dilakukan sesuai as-sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ini jadi mendekatkan kita kepada Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah mereka akan selamat. Ini persiapan mereka, selamat dengan persiapan yang mereka lakukan. Yang kedua juga menghindari perkara-perkara yang haram. Menghindari perkara-perkara yang haram ini akan menjadikan Allah juga akan mengampuni diri kita. Kita ini berusaha menghindari yang haram, menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga. Lalu ada luput-luputnya, ada keplesetnya, ada zalalnya kita ini misalnya. Maka apa yang terjadi? Allah akan ampuni. Karena Allah mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kalian ini menjauhi perkara-perkara dosa besar yang kalian dilarang atasnya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghindari perkara-perkara yang seperti, karena manusia itu tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya dosa. Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang telah menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish, yang kekejian yang dilakukannya, illal lamam. Lamam ini kata para ulama, dosa-dosa yang tidak bisa dihindari, dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Artinya manusia tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Mereka bukan malaikat, pasti akan ada dosa, dan pada saat itu kita perlu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghindari, berusaha diri kita ini untuk menghindari
perbuatan-perbuatan jelek sekuat tenaga kita, seandainya masih saja kita ini terpeleset dalam melakukan perbuatan jelek, insya Allah akan lihat kesungguhan kita di dalam menghindari dosa besar tersebut, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah berlomba dalam kebaikan dan melakukan amal-amal saleh. Ini sifatnya orang beriman, selalu berlomba untuk melakukan amal saleh. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah juga katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, dua ayat ini adalah ayat yang digunakan untuk mensifati sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu fastabiqul khairatnya Masya Allah, berlomba dalam kebaikan. Sedikit pengetahuan tentang agama, tentang kebaikan ketika mereka tahu, itu langsung mereka jalankan tanpa ada ditunda-tunda lagi. Tahu, kalau kita kan dikumpulkan dulu ya, kalau kayaknya sudah sejilid hanya digawe. Kalau sahabat tidak, secoret sudah dikerjakan. Ini sahabat Rasulullah SAW. Makanya ketika ayat thumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ketika Allah mengatakan telah mewariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan Allah, dan orang yang diwarisi kitab itu ada 3 kelompok kata Allah. Ada yang zalim, ada yang muqtasid pertengahan, yang ada sabiqun bil khairat. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan, amma orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, bercepat-cepatan dalam kebaikan, itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang muqtasid, orang-orang yang pertengahan, kata Ibunda Aisyah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma zalim, adapun orang-orang zalim adalah kamitsli wa mithlukum. Itu seperti saya dan seperti kamu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Artinya beliau mengatakan yang zalimun li nafsi itu saya dan kamu, untuk menunjukkan tawadhu'nya beliau radhiyallahu anha. Artinya ya seperti kita ini kebanyakan yang zalimun li nafsih, yang zalim kepada diri sendiri, padahal sudah diwarisi kitab, tapi tetap kita ini masih nyerempet pelanggaran yang ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini dikatakan seperti itu. Dan orang-orang yang sabiqun bil khairat ini orang-orang yang mengikuti jalannya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu cerita, sahabat Rasulullah itu benar-benar sabiqun bil khairat ketika Abu Darda ini masuk Islamnya belakangan. Setelah dia masuk Islam, terus dia lihat Abu Bakar, dia lihat Umar bin Khattab, dia lihat Abu Dujanah, dia lihat yang lain-lainnya. Ini kalau saya mau mainnya kayak ini saja, maka saya akan diselip oleh bubuhannya ini. Tidak akan mampu untuk menyaingi bubuhannya ini tadi. Jadi harus dicun up. Abu Darda ini terkenal sebagai orang kaya. Dia pengusaha sukses. Karena rata-rata orang Madinah itu kaya-kaya. Maka apa yang dilakukan? Dia habiskan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang dulunya Abu Darda ini penampilannya perlinte necis, akhirnya jadi kayak biasa, compang-camping lah. Sampai-sampai temannya datang kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, kok ente kok jadi kayak ini? Dulu ente ini Masya Allah, ya kan? Ibaratnya bajunya keluaran butik semuanyaan ya, kalau minyak wanginya Perancisan berataan. Kok sekarang jadi model kayak gembel ini, kenapa wahai Abu Darda? Maka apa jawab Abu Darda? Sesungguhnya saya ini punya proyek, ujar Abu Darda. Dan saya ini akan pindah, kata beliau. Saya ini akan pindah ke tempat yang baru. Jadi semua harta saya kirimkan ke sana. Semuanya saya kirimkan ke sana supaya nanti kalau saya pindah kada banyak-banyak lagi bawaan. Artinya dikirimkan ke akhirat oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahkan sampai nanti beliau ketika meninggalnya Rasul, beliau ini pindah ke Syam. Beliau tinggalnya di Homs,
di kota, salah satu kota di negeri Suriah hari ini, di Homs sana. Dan Amirul Mukminin pernah datang ke rumah Abu Darda. Ketika masuk ke rumah Abu Darda, dipersilahkan duduk, rumahnya gelap, malam, dipersilahkan duduk di satu tikar. Maka Amirul Mukminin ini duduk di tikar tersebut. Ketika bertelekan tangannya, kan biasa orang duduk tangannya kayak ini, kalau menahan awak, tangannya itu kena lantai, kena tanah. Maka Amirul Mukminin saat itu tahu bahwasanya tikar yang diberikan untuk duduknya ini sangatlah kecil. Maka beliau menawarkan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, apakah kamu mau saya bantu dari Baitul Mal untuk kehidupan kamu? Maka ditolak oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Darda bersemangat di dalam amal soleh dan merasa bahwasanya dirinya tertinggal daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan beliau mengejar semuanya ini demi apa? Demi untuk persiapan beliau menghadapi kematian. Makanya Allah katakan wa fi dzalik, dan di dalam masalah ini, dalam urusan ini, falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah orang-orang ini bersegera, berlomba, berdulu-duluan untuk menghadapi apa yang akan terjadi pada diri mereka. Ini persiapan dalam menghadapi kematian, artinya bersegera. Ada kebaikan, segera kita lakukan. Ada sesuatu yang menjadikan diri kita ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah, segera untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah, atau sebelum yang terakhir adalah persiapan dengan bekal ilmu. Ini fungsinya ngaji. Kenapa kok harus dengan bekal ilmu? Karena apa yang akan kita lakukan tidak akan berguna tanpa ada ilmunya. Kita ini amalnya baiknya luar biasa, Masya Allah sudah, tapi syirik, tidak punya ilmu tentang tauhid. Maka apa yang terjadi? Semua kebaikannya tidak ada artinya. Kita ini berbuat kebaikan segala macam, tapi yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dia bid'ah. Maka apa yang terjadi? Tidak akan diterima, karena perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Dalam muamalah pun juga begitu. Ketika orang yang tidak punya ilmu bermuamalah, dia akan menzalimi orang lain. Tahu kita apa yang akan terjadi kepada orang yang menzalimi orang lain? Allah akan tegakkan kursi nanti pada hari kiamat. Kita disuruh duduk untuk dipanggilkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Diambil kebaikan kita. Setelah habis diberikan dosa orang-orang tersebut kepada kita. Maka apa yang terjadi? Bangkrut pada saat itu. Dan itu bukanlah sebuah persiapan untuk kematian. Maka persiapan kematian yang baik adalah ketika kita ini mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tentang urusan-urusan agama. Sehingga tidak tersesat di dalam ibadah, di dalam muamalah, dan juga di dalam syariah kita tidak ada yang keliru. Sehingga ini jadi bekal untuk kita. Yang kita tanam itu yang akan kita ambil nanti di akhirat ketika menghadap Allah. Jangan sampai apa yang kita tanam kita merasa bahwasanya ini akan panen besar, tapi ternyata setelah menghadap Allah panennya kan ada hasil. Padinya kan ada berasnya, atau padinya dimakan tikus sampai habis, kan ada lagi yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk menghadapi kematian, siapapun dari kita hendaklah punya wasiat. Nah, ya kan? Wasiat itu harus ada. Ini kira-kira yang menurut pemikiran kita yang tuha-tuha kalau berangkat berdahulu, kalau Pak Haji, ya kan? Sudah berisi wasiat Pak Haji. Wasiat di rumah dibikin wasiat, apalagi kita punya harta, itu harus ada wasiat. Karena dikatakan bahwasanya kalau orang Islam itu punya lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Dan tidaklah seorang muslim itu yang punya sesuatu, punya harta, punya kelebihan segala sesuatu, maka jangan sampai dia itu tidur 2 hari dalam keadaan wasiat tersebut belum ditulis. Hendaknya wasiat itu sudah ditulis. Kita punya wasiat ditulis, ini yang mall di sini ampun ini ampun ini. Nah, itu ditulis semuanyaan, Pak. Ya kan? Tanah di Lampung Mangkurat, gedung Bank BCA misalnya, semuanyaan ditulis. Ini isti'dad lil maut. Persiapan untuk menghadapi kematian, salah satunya dengan wasiat. Soalnya wasiat ini kadang-kadang kalau tidak ditulis malah jadi ribut. Ya kan? Orang yang punya harta jadi ribut antara orang-orang yang ditinggali hartanya, yang kada baisi harta pun juga ribut. Kenapa? Banyak sekalinya yang menagih hutang. Kan kita ini kan kalau yang mau terima kan warisan aja kalau Pak. Kalau misalnya kuitannya berhutang, Bang. Hah? Kada tahu ya kalau tahu apa yang berhutang seorang kada umpatan karena. Padahal harusnya dia yang bayar juga. Ahli warisnya yang harus bayar.
Karena bapaknya punya utang. Jangan hendak nang warisan aja diterima, tapi kuitan besi utang kada mau bayar lah. Ini salah. Ini tidak mau menolong orang tuanya. Nah ini beberapa perkara yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama adalah selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dijemput oleh yang namanya kematian. Yang kedua, jaga amal-amal saleh, terutama amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita ini kita ada kurang, karena ini akan takutnya kita akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita nanti di akhirat. Yang ketiga adalah bersegeralah untuk selalu melakukan amal-amal saleh. Bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Sadarkan diri kita bahwasanya diri kita ini banyak tertinggalnya. Bahwasanya diri kita ini banyak yang belum kita lakukan. Mungkin kalau kita mikir-mikir, Pak lah, seorang ini taubat semalam kira-kira umur 35. Nah, yang 35 tahun semalam itu kayak apa kalau disasar? Iya kan? Oh, saya ini jadi ahli masjid, ahli pengajian. Kapan, Pak? Setelah pensiun. Paling kadang umur berapa? 55 lah. Setelah pensiun. Dulu pian sebelum pensiun kayak apa? Oh, segalanya digawe sudah ya. Kalau pokoknya sikat tarus. Nah, 55 tahun ini kayak apa ceritanya? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Dikejar dengan yang namanya amal saleh. Terus dikejar, yang insya Allah Allah akan menutupi semuanya. Lalu jangan lupa pula membekali diri kita untuk menghadapi mati ini dengan ilmu. Ketika kita ini hidup di dunia ini tanpa ilmu, maka kita takut semua yang kita lakukan akan sia-sia. Dan yang terakhir adalah berwasiatlah. Karena wasiat ini salah satu sunnah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya cuma satu, supaya ketika kita ini telah meninggal dunia, kada ada lagi yang ribut di belakang. Nah, kita ini kan kada tahu kalau Pak, karena belum pernah mati ya kan. Kan kita ini kada tahu kalau waktu ribut di belakang anak cucu kita ini kira-kira kita ini kecipratan susah juga atau kadang kan kita kada tahu lagi. Ya kan, kalau pian bisa tahu ya, atau kita ini takut mengira seperti biasa ya, kita akan mempersiapkannya. Kita tidak ingin kita sudah mati, sudah nyaman berurusan dengan Allah, ini di dunia masih ribut anak cucu yang kita tinggalkan, dan itu kita tidak menginginkannya. Ini kira-kira beberapa persiapan untuk menghadapi al-maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk menghadapi kematian ini dengan cara yang baik, dan Allah mudahkan kita pula untuk mempersiapkan semua persiapan untuk menghadapi kematian ini, dan kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.